Hmm, musim hujan gini, pasti tanamanku bakal senang dapat banyak air. Pasti kalau dapat banyak air gini, dia bakal cepat tumbuh besar. Tapi kira-kira gimana ya proses pertumbuhan yang bisa bikin tanaman makin besar dan bertumbuh? Kayaknya aku tahu sesuatu deh. Ayo kita kok. Selamat malam teman-teman dan selamat malam Ibu Putri selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Tanaman. Di sini saya Rila Olivia Kansil dengan NIM 2430 1040 10005 akan menjelaskan tentang mekanisme reaksi gelap yang terjadi di dalam tubuh tanaman. Tapi sepertinya kalau kita buat video edukatif ini dalam bentuk video teori kayaknya bosan deh. Gimana kalau misalkan penjelasan tentang reaksi gelap ini aku buat dalam bentuk dongeng singkat. Rahasia pabrik gelap di dalam daun. Bayangkan, kamu berjalan di sebuah kota kecil yang seluruh penduduknya adalah daun. Ya, daun sungguhan, dengan ekspresi dan suara. Tiba-tiba, ada satu daun yang mendekat dan membuka sebuah pintu rahasia di permukaannya. Dengan suara pelan, ia berbisik. Hei, mau lihat sesuatu yang manusia jarang tahu tidak? Ayo ikut aku. Kamu pun melangkah masuk dan menemukan sebuah pabrik super canggih yang bekerja dalam gelap. Tidak ada lampu, tidak ada matahari, tetapi mesin-mesinnya hidup dan bergerak cepat. Daun itu pun berkata kepadamu, "Selamat datang di pusat produksi makanan dunia, reaksi gelap." Begitu masuk, suasana redup, tapi penuh aktivitas. Mesin-mesin kecil mengangkut bahan baku berupa molekul karbon dioksida yang baru saja ditangkap oleh daun dari udara. Lalu, seorang teknisi daun datang menyapamu. "Halo, di sini kami tidak butuh cahaya. Semua energi sudah disimpan sebelumnya dari bagian pabrik yang terang." Yang dimaksudnya adalah ATP dan NADPH hasil dari reaksi terang. Lalu, kamu dibawa ke sebuah ruangan dengan papan bertuliskan Fixation Room. Ketika kamu masuk, di tengah ruangan berdiri protein raksasa bernama Rubisco. Rubisco ibarat satpam raksasa yang menjaga gerbang karbon. Rubisco bertugas untuk menggabungkan karbon dioksida dengan RUBP. Nah, dari sinilah pabrik mulai bekerja mengolah karbon menjadi molekul baru yang siap untuk diproses. Teknisi daun berkata, "Ini tahap pertama, di mana terjadi pemasukan karbon mentah ke dalam jalur produksi. Lalu, kalian berdua pergi ke ruangan-ruangan berikutnya. Matamu tertuju untuk melihat ruangan yang penuh seperti generator energi, di mana dalam ruangan tersebut ATP dan NADPH ditumpahkan seperti bahan bakar yang menggerakkan mesin. Dengan energi ini, molekul-molekul dalam jalur produksi berubah menjadi G3P atau molekul manis calon glukosa. Kemudian, teknisi daun berkata lagi kepadamu, "Inilah nanti yang jadi gula, energi hidup bagi tumbuhan dan bagi seluruh ekosistem." Di ruangan terakhir, beberapa G3P keluar sebagai produk jadi. Sebagian tidak boleh pergi. Mereka kembali diproses untuk membentuk RUBP lagi. Si daun menjelaskan, tanpa daur ulang RUBP, pabrik akan berhenti bekerja. Inilah mesin yang harus terus berputar. Pabrik gelap itu ternyata sangat cerdas. Berjalan dalam siklus yang efisien
dan tanpa henti. Saat kamu berjalan keluar, daun itu menutup pintu kecil di tubuhnya dan berkata, "Begitulah cara kami membuat makanan bagi seluruh makhluk hidup, bahkan ketika cahaya tidak ada." Kamu pun tersenyum, memahami bahwa di balik setiap daun ada pabrik gelap yang bekerja tanpa lelah untuk menjaga kehidupan di bumi. Nah, teman-teman, jadi seperti itulah tadi tahap terjadinya reaksi gelap dalam tubuh tumbuhan. Nah, reaksi gelap ini berperan begitu penting dalam menjaga keberlangsungan hidup tanaman. Jadi, tidak hanya tanaman saja, tapi seluruh kehidupan di bumi. Jadi, untuk itu penting bagi kita mempelajari tentang pentingnya berbagai peranan metabolisme yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan, terutama reaksi gelap ini. Jangan memandang reaksi gelap sebelah mata ya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu Putri. Serta saya juga mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang terlibat dalam video ini. Selamat malam dan terima kasih.